Ya, pemirsa, selain berdampak pada kesehatan paru, debu vulkanik juga dapat berdampak pada kesehatan kulit. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut lagi, kita sudah terhubung dengan dokter spesialis kulit, ada Dokter Junia. Halo, selamat siang, Dokter Junia. Ya, selamat siang. Ya, dokter, bisa agak dikeraskan suaranya, dokter. Iya, selamat siang ya. Dokter, ini sebenarnya bahaya untuk kulit seperti apa, dokter? Tadi rekan kami, Mahathir Muhammad yang berada di Lumajang, Jawa Timur, sempat menyentuh tumpukan debu vulkanik ini. Dia rasakan nggak berapa lama tiba-tiba tangannya merasa gatal dan panas. Padahal ini kan erupsi sudah atau guguran lava ini telah terjadi pada Sabtu lalu atau sekitar 3 hari yang lalu. Iya, jadi untuk letusan gunung berapi itu atau gunung Semeru itu bisa membuat adanya banyak kayak benda-benda kandungan bersifat asam ya. Nah, satunya yang dikeluarkan yaitu berupa silika, mineral dan batu-batuan ya. Unsur yang paling umum yang bisa bersifat asam itu biasa bersifat sulfa, klorida, natrium, kalsium, magnesium dan fluorida ya. Itu yang bisa membuat kulit menjadi iritasi walaupun udah terjadinya beberapa hari yang lalu tapi masih banyak di udara dia berterbangan ya. Nah, dokter, ini kandungan abu vulkanik yang Anda sebutkan tadi, berbagai kandungan kimiawi yang ada di kandungan abu vulkanik itu bisa bertahan berapa lama sih, dokter? Setelah adanya aktivitas gunung? Ya, itu bisa bertahan kurang lebih bulan ya untuk udara ya. Sebulan, dokter? Ya, sebulan. Kurang lebih sebulan ya. Gitu. Nah, ini untuk mengantisipasinya gimana, dokter? Apalagi kulit kita kan memang di luar ya, untuk sebagai pelindung tubuh ya, dokter ya. Ini antisipasinya seperti apa, dokter, bagi kita yang akan beraktivitas meskipun di zona aman 10 atau 11-15 km, namun kan ini abu tetap terbawa oleh udara dan angin, dokter? Tentunya kita harus pencegahan. Pertama, kita harus pakai masker untuk melindungi mulut ya, sekitar mulut dan wajah. Kalau perlu kita tetap pakai face shield ya, untuk melindungi seluruh wajah. Kalau yang dipakai face shield, paling kacamata. Untuk baju, tentunya harus pakai baju semacam baju-baju gas untuk hujan ya. Setelah itu mungkin kalau kita habis pulang dari berpergian harus cepat mandi. Oke. Jadi ketika kita sengaja atau tidak sengaja terpapar dari abu vulkanik atau tumpukan abu vulkanik misal di atas mobil, ini langkah yang harus dilakukan seperti apa? Hanyakah cukup dengan mencuci tangan dengan air mengalir atau seperti apa, dokter? Ya, ini kita cuci tangan pakai sabun. Kalau misalnya terpapar dari udara ya, mau enggak, kalau saran saya harus tetap pakai sabun. Tetap harus mandi seluruh badan, kalau perlu cuci kepala, dan kalau bisa untuk pencegahannya pakai krim-krim iritasi. Krim-krim iritasi ini apakah bisa didapat dengan mudah, dokter, seperti itu? Kalau untuk krim iritasi tentu. Kalau misalnya bersifat ringan, itu masih bisa diperbolehkan sama apotekisasi ke pasien. Kalau misalnya grade-nya udah parah banget, itu udah baca dan harus ke dokter kulit ya. Dokter, kalau pertolongan pertama yang harus kita lakukan, dokter, ketika nggak sengaja misalnya terpapar atau menyentuh tumpukan abu vulkanik, ini apa yang harus dilakukan, dokter? Karena rasa panas yang dirasakan seperti itu. Kalau tidak sengaja, tentu kita pertama cuci tangan, pakai sabun ya, di air mengalir. 2 kali cuci tangan, terus kita pakai krim yang kita punya ya, krim iritasi, dan kalau bisa minum obat alergi yang standar ya, dijual sama apotek ya. Dokter, selain adanya krim iritasi seperti dokter bilang tadi, ada nggak sih, dokter, mungkin yang bisa dijual bebas atau mungkin yang bisa kita simpan gitu untuk pertolongan pertama ketika terpapar abu vulkanik seperti itu? Krim apa, dokter, yang biasa ibu dokter rekomendasikan? Kalau krim tentunya di sini karena abu vulkanik bersifat asam, dia kan melakukan reaksi terhadap kulit. Kita tentunya harus memakai krim iritasi bersifat ada antibiotiknya ya. Apalagi yang tinggal di daerah dekat sana, dekat gunung sana. Jadi harus pakai krim iritasi bersifat ada obat antibiotik. Nah, kalau imbauan dokter ini untuk warga yang masih beraktivitas di luar ruangan harus seperti apa sih, dokter? Apakah harus menggunakan face shield kah, atau masker tertutup kah, kacamata kah, seperti apakah hingga harus menutup seluruh tubuhnya seperti itu? Kalau untuk muka sudah pasti kita harus pakai face shield kalau memang kita punya face shield ya. Terus pakai masker,
dan pakai sarung tangan kalau misalnya tidak mau pakai baju pelindung tubuh ya. Karena abu vulkanik itu menempel pada permukaan kulit walaupun secara halus ya. Jadi kalau baju kita nggak mesti pakai baju jas hujan. Jadi kalau nempel di baju kita pulang paling tinggal ganti baju. Nah dokter, Hanya untuk kulit-kulit yang tersebut. iya, dokter, namun kan banyak sekali orang-orang yang mungkin didapat musibah seperti bencana seperti saat ini kan mungkin tidak terpikirkan untuk membersihkan. Ini biasanya apa yang terjadi sih dokter pada kulit jika abu vulkanik ini terlalu lama menempel atau melekat pada kulit kita? Ya, kalau misalnya debu-debu yang bersifat asam itu atau bersifat iritasi, dia kalau menempel pada kulit tergantung itu ada reaksi kulit ya terhadap iritasi. Dia pertama muncul gatal. Kalau misalnya gatalnya sudah berkepanjangan, ada rasa efek kita menggaruk ya. Dari proses garuk itu pasti lama-lama akan terjadi merah. Setelah merah, dalam waktu 3 hari dia bisa terjadi kayak keluar nanah, cairan-cairan gitu ya. Namun ini terjadi tidak langsung seketika ketika kita terpapar, apa ada beberapa inkubasi atau masa harinya dokter untuk terjadi seperti kemerahan seperti itu? Ya, kalau reaksi alergi itu di kulit ada yang 1 kali 24 jam, ada yang 1 kali 72 jam. Nah, maksimal tuh 72 jam. 4 hari atau 3 hari udah mulai merah dia. Jadi memang ada penyakit inkubasi ya kalau untuk reaksi alergi. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak dokter. Baik, terima kasih banyak dokter atas informasinya, berbagi informasi bersama kami di sini. Terima kasih dokter.